yang dulu pernah juga masalah listrikan yang pernah saya perbaiki dan sudah saya gunakan cukup lama sampai beberapa waktu. Motor tua ini kembali bermasalah lagi. Permasalahannya ada pada spool. Jadi begini ceritanya, motor saya pakai dengan RPM tinggi, mendadak motor mati sendiri, aki tekor. Kemudian saya tarik, aki saya charger kembali. Tidak lama kemudian, hanya dalam 15 menit motor mati lagi karena injeksi tidak berfungsi dan tegangan turun. Di lampu indikator milnya, malfunction indikatornya itu muncul kedipan lampu 3 kali cepat. Setelah di start on merah, kemudian dalam vibrasi mati, kemudian dalam waktu 3 detik akan muncul kedipan 3 kali, tik 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 3 kali, kemudian diam, muncul lagi tik 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 3 kali. Saya sudah browsing beberapa kali mencari tahu arti kode mil tersebut, ternyata tidak ada sama sekali yang saya dapat temukan. Kemudian coba browsing beberapa juga tidak menemukan. Ini saya putuskan, ini saat libur kerja saya bongkar sendiri. Saya tes semua, mulai dari relay berfungsi dengan bagus, aki saya charge kembali karena aki juga aki baru, ketepatan ini pemberian teman dan saya tidak bisa menolak. Kemudian saya charge, tidak lama kemudian 15 menit aki mulai ngedrop turun ke 12 volt sedikit, 11,8. Lampu milnya, indikatornya muncul lagi kedip 3 kali. Saya riset kembali ECU juga oke. Selama kabel ECU saya masukkan ke dalam DLC nya, masih masukkan to reset, itu lampu tidak hidup, tetapi kita lepas itu muncul kembali. Cek tegangan lagi dengan ampermeter, muncul tegangan drop ke 11,2 volt. Artinya ECU membaca ada penurunan tegangan. Akhirnya ngecek koil yang memang sudah tua sebelumnya saya ganti baru karena susahnya mendapatkan spare part Suzuki Shooter untuk koil khusus untuk di bengkel-bengkel resmi ya, Kotokonon memang banyak. Itu saya putuskan mengganti dengan Suzuki Next atas saran dari montir di sana. Saya mengganti dengan Suzuki Next, bisa pengapian muncul lagi, charger lagi, bisa lagi. Namun tidak berapa lama, 30 menit itu aki ngedrop lagi. Nah, saatnya saya bongkar, ternyata keliling tinggi, saya buka, saya cek dari kiprok juga sama sekali tidak panas ya, tidak hangat. Curiga, saya tes juga bagus secara meter, tapi daripada ini saya beli lagi kiprok merek Fukuyama ya, karena originalnya cukup mahal. Saya pasang, tetap masih dingin. Saya putuskan bongkar, saya cek pengapian dari spool, ternyata dengan ampermeter itu dalam keadaan dia stationary itu tegangannya hanya 3 volt. Saya gas dengan RPM tinggi itu hanya maksimal 7 volt. Oh, ternyata ini penyebabnya, sehingga tidak ada supply pengisian ke aki karena dari spoolnya itu sendiri lemah. Nah, saya buka, saya copot, kemudian saya short ke bodi dalam keadaan mesin menyala. Saya short, tidak ada api sama sekali, sangat kecil. Ini berarti memang spool sudah lemah. Memang kesulitan spool adalah spool, tetapi karena saya secara visual melihat sepertinya tidak ada yang gosong, hanya ada sedikit seperti janggul. Tapi ternyata memang ini sudah setengah shock, artinya memang spool sudah lemah. Saya harus mengganti spool itu kembali. Nah, ini saya akan memvideokan cara men-spool melilit ulang spool Suzuki Shooter. Nanti akan saya bagi kembali. Namun sebelumnya jangan lupa guys, tolong di subscribe dan di like dulu ya untuk kelangsungan video ini. Dan sebelum kita bekerja, kita seruput dulu kopinya. Oke, nanti kita mulai saja. Ini dia kondisi atau visual ya dari rumah magnetnya ya.
magnetnya ini seperti ini sudah saya bongkar. Dan untuk yang belum pernah membongkar spool magnetnya Suzuki Shooter, Anda harus mempertimbangkan untuk sebaiknya oli sudah harus diganti, karena ini sifatnya adalah spool basah. Jadi oli itu masuk dan menyampur untuk membantu proses pendinginan spool itu sendiri. Jika Anda buka ini, maka oli akan tumpah. Sebaiknya Anda memberikan penampungan ya, wadah di sini. Ketika Anda buka, celah sedikit aja nanti akan bocor langsung keluar. Jadi ini sudah saya buka, dan untuk memastikan tidak ada karat, saya semprot dengan cairan karat, anti karat, WD dan sejenisnya lah. Setelah itu saya semprot dengan karbu cleaner supaya dia benar-benar bersih, dan sekali mandi ya basah sekalian saya bersihkan seperti itu. Ini dia. Ini sudah saya buka, sebentar lagi saya akan spool ya. Ini yang saya cek, ini adalah kabel ke 10, ada 2 biji. Suzuki Shooter itu ada 2 biji, 2. Yang satunya ini aslinya ya, satunya ini ke ground masa, yang ini masuk, ini adalah fasa. Terus kedua ini masuk ke kiprok. Tapi saya kemarin ini sudah saya modif. Ini jadi dua-duanya fasa dan tidak saya sambungkan ke ground. Nah, ini bukan aslinya ya. Ini adalah kiprok Honda Tiger merek Fukuyama. Ya bagus, sangat bagus. Ya mungkin hanya selisih usia aja lah sama aslinya, karena aslinya cukup mahal ya. Memang saya sarankan beli asli kalau memang Anda yang punya duit, ya beli asli aja. Namun karena posisi ini duit lagi bokek ya, ini saya beli Fukuyama, harganya 95.000. Ini kiprok full wave ya. Ini dia, kakinya ada 4, yang tengah ini nggak ada. Beli sekalian, ini ada 4 kabel, dimana biru tuh fasa, yang tadi kesini ini saya masukkan nih ke biru dua-duanya, satu untuk pengisian, satu ground dan lainnya ya seperti ini. Nah ini sudah saya cek semua. Kemudian ini pada saat belum saya bongkar, saya shot ke sini, tidak ada api sama sekali, kecil sekali, bahkan kadang tidak ada. Saya ukur dengan avometer. Dalam keadaan stationary dia hanya 2 volt, dengan RPM tinggi dia hanya maksimal 6,5 sampai 7 volt, yang seharusnya minimal dengan dalam keadaan stationary dia untuk pengisian 13,8 sampai 15 volt. Ini hanya 7 volt maksimalnya. Kemudian saya buka, saya matikan mesin, saya cek dengan avometer tahanannya, seharusnya maksimalnya 1 sampai 2 ohm lah ya. Seharusnya yang paling baik itu ada 1 ohm, tapi tahanannya ini dengan keadaan mesin dingin dan mati dia 2,8 ohm. Setelah saya hidup kembali panas, saya ukur dia sampai ke 180 ohm. Ini artinya bahwa spool ini sudah lemah, tidak rusak, tidak putus, tapi sudah lemah, sehingga saat motor dinyalakan, selama aki masih full dia akan nyala, tetapi ketika aki sudah mulai ngedrop karena dipakai terus dan ini tidak bisa ngisi, akhirnya mesin mati. Ini kendalanya. Untuk Anda juga yang mungkin, saya sekalian karena motor tua ya, dan saya memang senang, tidak, walau banyak teman bilang kenapa nggak ganti saja gitu, baru atau lempar biru gitu ya, mohon maaf aja, saya senang motor ini dan ini punya nilai histori bagi saya, dan bagi saya meremajakan itu dan menggunakannya satu kepuasan bagi saya. Kenapa saya nggak bawa ke bengkel? Banyak juga yang sarankan enggak, karena jika bengkel yang benerin bagus saya tidak puas, tapi kalau motor yang bermasalah saya bisa benerin, itu ada kepuasan tersendiri bagi saya. Karena motornya sudah tua, wajar ya, peremajaan mesin, dalaman semua segala macam, kanvas ganda, piston itu sudah ganti semua, hanya blok mesin saja enggak. Kemudian coil juga sempat lemah, saya sempat gunakan ground step untuk membantu.
tapi dampaknya busi selalu hitam kotor, bahkan pecah karena terlalu tingginya tegangan yang masuk ke busi. Akhirnya saya beli koilnya punya Nex, karena saya di Suzuki tempat sini ada beberapa sini, 3 atau 4 ya, itu kayaknya kosong ya. Dan mereka sini mengatakan susah mendapat spare part. Jadi saya pakai Nex atas saran mereka, dan sangat efektif, sangat bagus, hampir tidak ada perbedaan sama sekali menurut saya. Ini mungkin juga saran buat Suzuki ya. Saya dari sejak punya motor tahun 2001, dan sebelum punya motor pun saya tuh penggemar Suzuki. Bagi saya pemakaian Suzuki menikmati sendiri. Banyak orang menyarankan pakai motor merek lain dengan pertimbangan harga purna jual. Saya enggak, beli motor tuh bukan untuk menjual, saya menggunakan untuk memakai. Dan saya pernah beberapa memiliki motor merek lain, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ya. Tapi saya lebih jatuh cinta tetap sama Suzuki. Saya sudah membuktikan semua. Saya tidak ingin membandingkan dengan merek lain ya, tapi Suzuki memang bandel. Motor ini sangat bandel, gak pernah bermasalah sebelumnya. Dalam keadaan nge-gym saja itu kan pernah, anak saya lupa isi oli kering, dia nge-gym, hampir tidak ada oli sama sekali. Saya bawa ke bengkel sejauh 3 km tetap jalan dan tidak ngancing. Motor lain biasanya ngancing. Ini membuat heran beberapa bengkel yang belum pernah membuka mesin ini ya, dia tidak ngancing. Waktu belum ada doku ya, duit deh, saya masih pakai, masih tetap jalan itu sampai 1,5 tahun. Saya punya duit, saya remajakan semua. Itu hanya bunyi tek 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 gitu ya, karena seker ya, tapi tetap tidak ada masalah. Ini sampai punya duit, udah saya bawa ke bengkel, buka, remajakan semua, dari mulai piston ini segala macam, kanvas ganda semua. Dalam ini saya ganti semua, termasuk gear set. Gear set itu pun Suzuki cukup sangat awet. Saya pakai merek lain itu setahun, apalagi hujan ya, hujan panas setahun itu udah krek rusak gitu. Kalau ini kena hujan panas jarang-jarang diolin aja 2 tahun, apalagi saya pakai sering oliin, kadang saya semprot gitu ya, itu bisa sampai 3-4 tahun baru ganti. Itu sebabnya saya cinta sama Suzuki. Selain Suzuki Shooter ini juga enak, irit, tangguh, kuat, bertenaga, hemat, dan bandel. Kalaupun harus saya remajakan mesin itu wajar, nama juga mesin, semakin tua ya harus ada yang diremajakan kembali. Saya lebih suka merekomendasi motor Suzuki Shooter saya ini, keluaran pertama ini, daripada saya harus beli baru, istilahnya lempar biru gitu ya. Puas saya, ada kepuasan tersendiri. Saya bisa benerin sendiri, walaupun saya bukan orang otomotif. Saya lihat, saya tanya, saya tonton banyak tutorial dari master-master di video YouTube. Akhirnya saya mendapat ilmu ini. Terima kasih nih buat youtuber mekanik sepeda motor ya, yang banyak memberikan inspirasi bagi saya, sehingga saya mau bisa belajar. Intinya kalau mereka bisa, saya bisa. Mereka belajar dulu makanya bisa. Nah, saya pun bisa karena saya belajar. Mungkin banyak istilah-istilah dalam mesin yang saya tidak begitu hafal istilahnya, ya mohon maaf aja, karena saya bukan orang otomotif, saya orang listrik, orang elektronik. Tapi setidaknya saya bisa berbagi buat Anda yang juga awam mungkin seperti saya, supaya Anda juga bisa suatu saat tersendiri, mungkin rumah jauh dari bengkel atau dana tidak ada, Anda bisa betulin sendiri. Seperti itu. Nanti untuk melihat spoolnya saya akan tunjukkan sama Anda. Ini dia. Tidak ada hangus, hanya sempat bekas-bekas seperti jamur ya. Saya bersihkan, saya semprot pakai cairan, sama sekali tidak terlihat gosong. Tapi tidak hangus tidak berarti dia normal ya. Karena saya waktu pun sering servis elektronik, trafo yang kelihatan tidak tercium bau atau segala macam, terus dijalakan tegangan drop, ternyata memang mungkin usia ya, kualitas kawatnya sudah mulai ini, walaupun kawat emailnya ini masih bagus. Nah, ini sekalian bongkar, karena bongkar juga mengorbankan oli yang sudah saya isi sebelumnya ya. Ketepatan memang sengaja saya servis sekarang karena pemakaian oli sudah sebulan, sekalian ganti gitu. Nah, ini juga pulser ya, ini pulsernya.
masih berfungsi normal. Cuma mungkin daripada saya bolak-balik nanti harus buka segala macam, sekalian saya beli aja. Tadi saya tanya di Suzuki juga barang kosong aslinya. Ini saya pergi ke toko spare part lain dan saya membeli merek Fukuyama. Spesifikasi untuk smash. Ini dia toasternya, Fukuyama punya, sama persis. Harganya 55.000 tadi saya beli. Sekalian daripada nanti bolak-balik saya bongkar, toh juga nanti suatu saat dia akan lemah kembali. Namanya mesin pasti ya. Ini kan perangkat, ada perangkat elektronik dalamnya, magnet segala macam. Daripada dia di lemah lagi suatu saat, karena saya juga melihat ini mulai menipis ya, magnet tengahnya, tonjolannya itu mulai menipis dan bekarat. Kemarin saya semprot, tapi masih tetap ada seperti aus ya, ada goresan. Sekalian saya ganti nanti biar nggak masalah. Oke, nanti kita saksikan saja. Saya skip dulu untuk cara pelilitan spoolnya. Ini saya akan buka dulu solderannya. Saya gunakan nol ya untuk membantu pelepasan timah solderan biar gampang. Sedikit susah memang. Soldernya kurang bagus. Oke saudara, saya skip dulu sebentar. Ya, ini saudara sudah kita buka. Ini dia. Magnetnya sudah saya buka. Sekalian saya ganti pulsar yang baru. Ini pulsar lamanya. Ini saya sudah ganti yang baru sekarang. Pulsarnya sekalian aja, sekalian benahin. Ini dia magnetnya. Saya sudah buka. Lilitannya ada segini. Kalau ditimbang kurang lebih ya 1,5 on lebih. Nanti akan saya lihat kembali. Ukuran original magnet kawat tembaganya adalah 0,8 mili. Saya akan pasang dengan 1 mili supaya nanti ampernya bisa lebih tinggi. Kalau 0,8 mili ini biasanya mampu menampung arus dan menghasilkan arus itu sekitar maksimalnya 3 ampere ya.
2 sampai 3 ampere, tapi kalau saya pakai yang 1 mili dia bisa ke 4 sampai 5 ampere. Jadi nanti pengisian lebih cepat dan lebih bagus nanti untuk listrikannya. Saya skip dulu, nanti saya akan perlihatkan cara melilitnya. Ini yang hampir selesai ya. Saya selalu sakit, jadi karena ini harus ditarik kencang, nggak boleh kendor, dan ini juga kurang begitu rapi, tapi tidak masalah selama ada selah di sini, sela-sela udah tertutup itu aman. Sulit untuk membuat rapi karena ruang geraknya sangat sempit. Nanti kita akan selesaikan semua. Ada 12 koker di sini. Satu koker ini lilitannya adalah 40 lilitan. Aslinya dari saya buka ada yang 38, ada yang 40, ada 41, ada yang 42, tapi saya rata-ratakan 40 lilitan aja satu koker. Dan ini berlawan arah, kita lilit di sini, nanti selesai pindah ke sini dia balik lagi begini, terus begini, terus begini. Itu cara ngelit guys ya. Jadi arah lilitan berlawan arah tiap koker. Ini ke sini sampai penuh, nanti dua lapis, kemudian balik begini sampai penuh 2 lapis, baru gini gitu sampai nanti masuk ke terminal ini. Itu guys, saya tadi sudah melilit ya. Spoolnya saya sudah ganti. Kalau aslinya itu spool Suzuki Shooter itu besar kawat tembaganya dan 0,8 mili. Tiap kokernya itu 41 lilitan. Ada 12 koker ya, seperti ini. 1, 2, 12 koker. Anggap aja sudah seperti gambar ya. Ada 12 koker, tiap koker ini itu dililit 41. Nah, kemudian saya modif agar ampere pengisiannya lebih tinggi, sehingga tidak perlu lagi misalnya harus pakai relay untuk klakson, keong dan segala macamnya. Saya modif dengan menggunakan kawat tembaga Jerman ya, itu dengan 1 mm penampangnya. Nah, kalau 1 mm ini dengan 0,8, kalau seandainya tadi 41 lilitan dengan 0,8, maka otomatis kan akan lebih besar ya, tiap dari tembaga ini lebih besar, otomatis di sini ini nggak akan muat, dia harus lebih banyak. Jadi saya kemarin sudah lakukan uji coba, saya melilit 51 lilitan di tiap koker ini. Jadi saya mulai dari sini, ini ada terminal ya. Terminal ini terhubung ke sini ke kabel untuk keluar, satu lagi untuk lilitan. Jadi saya lilit dari sini dulu tadi. Dari sini arahnya harus berlawanan, masuk ke bawah begini, terus ke bawah begini sampai penuh, kemudian dari sini nanti akan masuk ke sini. Nah, dia harus berlawanan arah. Kalau tadi dari atas, dia jadi gini. Ini geraknya. Kemudian nanti sampai sini juga masukkan ke sini, ini berlawan arah lagi ya. Kita buat lagi berlawan arah dari sini ya, dari sini masuk ke bawah terus ke atas, begitu seterusnya, terus nanti sampai sini juga ada sini, dan seterusnya begini, masuk begini gini. Sampai nanti akhirnya terminal yang di sini ini sudah terlilit, ini nanti ketemunya di sini. Seperti itu. Jadi 51 lilitan dengan satu kawat 1 mm itu, kalau dari listnya kawat tembaga 1 mm nih mampu memuat arus listrik itu antara 4,5 sampai 5 ampere. Kalau yang ini, yang aslinya itu hanya maksimal 3 ampere. Jadi dia membutuhkan dengan kawat, tapi lilitannya harus lebih banyak. Jadi kalau tadi 0,8 per 1 lilitan,
maka yang menggenang semili 51 lilitan. Dan usahakan bahwa lilitan tuh harus ganjil ya, karena memang saya nggak tahu kenapa hukumnya kalau lilitan tuh ganjil tuh jauh lebih bagus, bukan genap, tidak 50 atau tidak 52, 49 atau 51 atau 53. Ini sampai lilit, saya nih melilit nih sampai 3 kali 3 lapis, karena 51 lilitan ini terdiri dari segini sampai seperti ini. Terus lapis kedua masuk, lapis ketiga masuk, keluar dari sini, terus saya masuk ke sini, balik lagi ke sini. Jadi contoh melilitnya seperti ini, lebih jelasnya. Misalnya terminal, saya masukkan ke sini, ya ini dari kolong ya. Nah otomatis dia muncul di sini. Nah, ini dia, begini. Nah habis 3 lapis, masukkan ke sini. Kalau tadi darinya dari sini, dari bawah, sekarang dia dari atas. Keluar dari sini, masuk sini, sekarang dari bawah, tarik. Jadi karena 12 koker berarti 6 lilitan satu arah, 6 lilitan beda arah, menjadi plus negatif. Jadi utara selatan, kutub utara selatan, supaya muncul. Nah dengan ini saya uji coba tadi kemarin, tegangan yang keluar dari sini dalam keadaan statornya dia dalam keadaan idle, hidup mesin, tegangan yang keluar itu adalah 9 sampai 10 volt AC. Ketika di RPM tinggi dia turun, dia naik ke angka 13,5 ya, sampai ke 15 volt dengan 5 ampere harus. Jadi kalau Anda mau modifikasi. Yang kedua, sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa spool Suzuki itu saya jadikan full wave ya, dari karena sistem Suzuki itu sebenarnya ini seperti ini. Suzuki itu menggunakan satu begini, ini yang ke kiprok, ini satu dijadikan massa, satu ini fasa, aslinya seperti itu, masuk ke soket ini. Nah ini yang kuning fasanya, yang serah ini mau dijadikan kuning nggak masalah, kuning jadi fasa atau tapi aturannya ya sebaiknya memang ikutin kuning jadi fasa, dan ini warna putih ke massa. Sebelumnya yang waktu posting saya pertama Suzuki Shooter itu aki ngedrop itu, ini saya lepas, saya jadikan fasa dua-dua. Ternyata hanya dalam waktu 2 bulan itu aki ngedrop lagi, karena ternyata tegangannya itu yang keluar tuh kecil sekali. Dalam keadaan stator tuh hanya keluarnya 4 volt sampai 5 volt AC. Kalau di RPM tinggi dia hanya sekitar 12,5 volt AC sampai 12,7. Jadi kurang bagus pengisian. Lama-lama saya jadi tekor, saya pakai 3 bulan, dan pada saat saya pakai klakson keong itu tekor, akhirnya saya kembalikan lagi fungsinya, tetap setengah gelombang, tetapi Anda bisa membuat itu setengah gelombang jadi full gelombang penuh atau full wave dengan menggunakan kiprok Tiger. Ini tetap, ini masuk, ini massa masuk ke negatif sini, dan ini dengan pecah dua, Anda pada dua disambung, satu sambung sini, jadi 2 fasa dia keluarnya. Ini fasa, ini fasa, masanya disambung ke sini. Tegangan keluar pada saat keadaan mesin idle itu 10 volt AC, dan pada saat di RPM tinggi itu dia 13,5 sampai dengan 14,9 volt AC. Dengan ampere, karena lilitan sudah saya ganti dari 0,8 mili sampai jadi saya ganti 1 mm, dia 5 ampere bahkan lebih sedikit. Tanpa relay, tanpa apa, kalau untuk klakson yang cukup kuat, penambahan lampu juga cukup kuat. Kalau mulai besar lagi ampernya, penampangnya diganti dengan 1,2 mili. 1,2 mili ini mampu menampung arus listrik itu sampai
setengah ampere. Tapi nanti takutnya di sini koker ini terlalu gemuk ya, susah. Karena ini juga terlalu pendek ini sini kokernya ini. Gitu. Motor sudah jadi, nanti akan saya tunjukkan. Penerangan juga bagus. Sebaiknya untuk Suzuki Shooter tidak dimodif dengan dari keluar ini jadikan fasa ke fasa ya, tetap nih fasa, ini tetap masa. Tetapi pada saat Mas menggunakan kiprok Tiger full wave, Anda pecah di sini. Yang fasanya Anda sambung satu kabel, satu ke sini, dan kabel putihnya tetap masuk ke ground masa. Nanti tegangan akan stabil dan sangat bagus ya. Sebaiknya kalau melilit itu memang sangat rapat, bahkan jari-jari sampai tangan tuh sakit ya. Biasanya saya tarik begini, bisa lilit, tarik kencang, digeser biar rapat, tarik lagi kencang lagi, seperti itu. Ini nih jari-jarinya sampai sakit nih. Saya memerlukan waktu sekitar 4 jam untuk bisa menyelesaikan lilitan itu. Ya mungkin Anda dan ada yang bisa lebih cepat karena sudah terbiasa. Saya tidak terbiasa melilit, bahkan trafo pun kadang saya malas untuk melilit ulang walaupun saya bisa. Lebih simpelnya kadang saya beli aja udah simpel. Tapi karena sehubungan dengan motor ini cukup mahal ya spare partnya, asli ya Suzuki itu 172.000 sampai 75.000 ya, spoolnya dengan diameter 0,8 mili yang ampernya kecil. Kemudian saya modif, saya beli kawat tembaga Jerman itu 8 ons, kok tidak salah saya beli itu seharga 85 atau 90.000, itu 8 ons, bisa untuk sekitar 5-10 inilah untuk melilit. Oke, begitu saudara. Jadi hasilnya cukup baik. Tetap gunakan di sini, nanti keluar di sini. Ini kan tadi kuning ya, kuning ini adalah fasa, ini putih, aslinya putih itu Suzuki, ini soket. Nah ini sini ada pulser ya, keluar 2, ini abaikan saja, ini tetap pulser, nanti kan masuknya ke ECU ya. Nah ini nanti kan ke kiprok, ini biarkan tetap fasa, ini tetap masa. Nanti di kiprok itu ada 5 kaki ya. Nah ini Anda satukan, masuk yang kuning ke sini satu, terus Anda sambung satu lagi sini, jadi fasanya masuk 2, groundnya masa masuk ke sini. Ini ke monitor atau ke lampu atau ke kunci kontak dulu, lewat kunci kontak terus ke lampu. Ini ke aki, pengisian aki akan sangat bagus, ini juga akan stabil. Anda bisa cek dengan apometer di sini nanti keluarannya berapa, atau di aki langsung. Ini akan lebih baik. Dengan modifikasi kawat 1 mm, hasilnya adalah 5 ampere minimal. Lilitannya 51 lilitan tiap kokernya. Sistem menggulungnya adalah berlawan arah seperti saya katakan ya tadi, koker ya. Ini terminalnya Anda sambung sini, dari sini dulu boleh, terus dia tarik keluar dari sini, masuk sini, terus keluar lagi sini, masuk sini. Ini dirapatkan, tarik pakai jari begini, dirapatkan, tarik kenceng, biar dia kencang harus ketat, begini. Kemudian ini sampai 3 lapis ya. Ini lapis pertama masuk lagi terus ke sini, saya 3 lapis itu, terus masuk lagi ke sini. Nah keluar dari sini dulu 51 lilit, Anda tarik ke sini. Nah, kalau tadi dari atas, sekarang Anda dari bawah, berlawanan ya, masuk sini. Begini dia. Dengan catatan ini rapi ya, rapat ya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Seperti itu. Kemudian ini sampai 1 kali, balik lagi sini, 2 lapis kedua, kemudian lapis ketiga. Nah ketemu nanti pada sini 51 lilitan. Karena tadi dari sini, sekarang tarik ke sini, sekarang dari bawah lagi. Nah ini kabel titik-titik ya dari bawah ya. Nah muncul ke sini. Begitu seterusnya. Tiap koker itu 51 lilitan. Usahakan ganjil, jangan pernah genap.
Kalau 49 ya mungkin bisa, tapi nanti akan ngedrop ya, tegangan di idle-nya kurang bagus. Saran saya 51 semua stabil, jadi tegangan akan stabil. Demikian nanti akan saya tunjukkan hasil kerja saya nanti. Jadi pemirsa, guys, ini dia motor yang sudah saya modifikasi spoolnya, namun saya kembalikan fungsinya seperti semula. Dimana tadi kabel dari spool 2 keluar yang sebelumnya saya gunakan fasa, sekarang saya kembalikan satu fasa dan satu ke masa ground. Tapi dari fasa itu saya cabang lagi, saya masukkan ke kiprok. Dari satu fase itu saya cabang 2, masuk kiprok dua-duanya. Hasilnya lebih bagus. Kalau kemarin tuh saya gunakan kok kayaknya baru 2 bulan saya pakai itu kakinya tekor. Nah ternyata saya ukur tegangannya dalam tegangan spool keluaran itu dalam keadaan idle statis begitu ya, dalam keadaan stationary dia hanya 34 maksimal 5 volt. Nah ternyata karena memang spool ini memang harus seperti trafo ya, satu fase harus ada satu 0 seperti itu. Jadi seperti kalau biasa saya buat power supply, kalau papan amplifiernya CT trafo 0, maka keluar dari tegangan itu saya akan bagi 2 masuk ke dioda ya. Nah satunya tetap ke ground atau 0. Jadi seperti ini saya udah ukur arusnya itu 5 ampere. Kalau dalam keadaan RPM tinggi ya itu bisa sampai ke 5,5 ampere. Tapi kalau dalam keadaan diam begini ini 5 ampere. Tegangan statisnya pada saat stationary begini itu 10 volt, kadang 9,8, 99 atau 10 volt. Kalau dengan RPM tinggi dia sampai 14,5 sampai maksimal dia 15 volt, tidak lebih. Kalau dalam pengisian normal begini dia jatuhnya ke 13,6 sampai 13,7 volt. Jadi cepat ngisi, sangat cepat sekali. Untuk Anda kalau misalnya ya membutuhkan ampere tinggi untuk penerangan, semisalnya Anda membutuhkan klakson keong atau segala, kan biasanya orang pakai relay ya, Anda bisa coba dengan menggunakan 2 aki ya di paralel seperti ini. Nih, Anda bisa lihat ada 2 aki di sini yang ampernya sama ya. Ini kan ampernya 3 ampere nih aki nih. Satu Aspira punya, satu lagi merek apa nih saya kurang tahu nih. Nah ini 3 ampere. Anda paralel saja, merah ke merah, hitam ke hitam. Nah dengan Anda modif tadi seperti itu akan pengisian akan maksimal dan ampere lebih gede, dan Anda juga tidak memerlukan lagi misalnya tidak perlu relay untuk pasang klakson keong karena cukup disuplai dengan 2 aki ini. Jatuhnya nanti ketika Anda ukur di salah satu terminal ini seperti ini misalnya dengan ampermeter, ini tetap 12,3, 12,5, 12,9 volt sama. Hanya ampernya ketika diukur ini 3 ampere jadi 6 ampere. Jadi prinsip aki di paralel adalah tegangan tetap sama 12 volt, ampernya yang nambah. Tapi kalau Anda seri itu tegangannya nambah 12 jadi 24, tapi ampernya tetap 3. Jadi walaupun 2 aki dengan 3 ampere, kalau Anda seri tegangannya yang naik 24 volt, tetapi ampernya tetap. Tapi kalau Anda paralel tegangannya tetap sama 12 volt, ampernya yang 2 kali lipat. 3 tambah 3 jadi 6 ampere. Demikian. Jadi sangat mumpuni untuk dengan buat tambahan lampu dengan HID atau dengan klakson keong seperti ini. Ini aja cukup terang, sangat mumpuni. Pengisian juga nanti dengan Anda modif tadi spool itu dengan 1 mili, dia akan sangat mumpuni ya untuk mengisi kedua aki ini. Tapi catatan tetap dengan ampere yang sama ya. Kalau beda ampere nanti dia akan kiproknya akan mendeteksi hanya pada aki yang ampere lebih kecil. Jadi ketika dia ampere kecil penuh, yang gede belum penuh, kiprok otomatis menutup.
Jadi gunakan dengan ampere yang sama. Ini dengan modifikasi sendiri, hanya belajar dari YouTube, belajar dari rekan-rekan YouTuber yang lain, dengan sedikit pengetahuan listrik dan elektronik ini saya bisa melakukan itu. Saya bukan orang otomotif ya, saya bukan orang yang khusus berkecimpung di otomotif. Lampu juga saya gunakan pakai LED. Lampunya saya copot yang pijar-pijar kecuali lampu gear ini ya. Lampu gear seperti ini. Saya copot. Lampu penerangan dalam saya gunakan lampu LED. Biasanya ada dijual di toko elektronik satu baris sebatang begini ya. Terdiri dari 6 lampu, kata saya itu harga 3.000 ke 3.500. Kemudian saya sambungkan ke aki tapi lewat relay dulu biar stabil. Ini sambungannya agak kendor karena getaran. Sekarang putus, besoknya saya bongkar. Sekarang putus, dia kadang nyala. Demikian saudara, untuk menambah misalnya kalau koil Anda itu agak sedikit lemah di sini ya. Untuk di bagian busi kan ada kabel dari koil ya ke sini ke busi. Anda bisa gunakan dengan sistem ground step. Kabel tembaga atau kabel listrik dililit ya, nggak usah banyak-banyak. Sekitar 10 litan dirapatkan, satu ujung di groundkan ke bodi, satu lagi dibiarkan saja isolasi, tidak menyentuh ke aki atau ke kabel pengisian aki, tidak sama sekali, hanya terus kemudian Anda isolasi ulang, dililit pakai isolasi, dah. Nanti pengapian di busi itu akan lebih besar ya, biru, sehingga pembakaran lebih sempurna dan biaya bensin Anda juga akan murah, tarikan sangat ringan sekali. Seperti itu. Ini motor butut saya lama Suzuki Super tahun 2013, pertama keluar saya beli. Ya sudah sempat spoolnya kebakar. Kemarin saya lilit ulang, tapi saya tidak gunakan tembaga yang besar, masih standar 0,8, tapi kok hasilnya kurang puas. Saya modif dari half wave ke full wave. Ternyata pengisian juga kurang maksimal. 2 bulan saya pakai, tekor-tekor. Waktu itu saya gunakan kakung keong, tekor lagi-lagi. Akhirnya saya mau bongkar lagi, saya lilit ulang lagi dengan menggunakan kawat tembaga 1 mm, dan pengisian tetap full wave, tetapi kabel fasa yang keluar dari spool yang warna kuning saya cabang 2 untuk masuk ke kiprok, ke fasa kiprok, dan satu lagi dari spool itu saya masukkan, sambungkan ke masa atau ke ground, masuk ke kiprok, sehingga pengisian sangat maksimal, tegangan normal, pengisian antara 13,5 sampai 15 volt dengan kabel tembaga 1 mm sesuai dengan daftar list kemampuan tembaga dalam menampung arus. Itu 1 mili itu antara 4,5 sampai 5 ampere, tapi saya coba kemarin itu sampai 5,5 ampere ketika RPM tinggi. Demikian, kalau mau lebih besar lagi ampernya ya tembaganya diganti sampai 1,2 atau 1,5 ya, tapi bergantung dengan koker ya. Semakin besar dia akan semakin penuh, mungkin akan nyangkut. Sebaiknya tidak terlalu besar-besar banget, cukup 1,2 mm. Saya sudah cukup mumpuni ya, sampai 6,5 ampere untuk pengisian ke aki Anda. Baik guys, itu aja tutorial dari saya. Maaf tidak semua video bisa saya tampilkan karena durasi cukup panjang. Saya hanya berusaha edit supaya video lebih pendek. Mungkin Anda akan bosan juga nonton terlalu lama. Ini hasilnya, dan itu tidak mengada-ngada, itu asli. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak juga bermaksud mencari pemirsa. Saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman dari seorang yang bodoh dalam otomotif, akhirnya bisa karena saya belajar. Orang-orang otomotif mekanik itu juga dulu belajar di sekolah, mereka bisa. Maka saya pun berprinsip saya bisa. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari Google, saya belajar dari semua tulisan-tulisan, saya belajar, saya pelajarin.
karena memang saya orangnya berani mencoba. Kalaupun rusak ya nggak masalah, itu motor saya, rugi ya rugi saya, tidak motor orang. Tapi karena keberanian ya, ilmu pengetahuan itu berasal dari trial and error, harus berani mencoba, trial and error. Tidak ada pengetahuan apapun, penemuan apapun kalau tidak berdasarkan trial and error. Coba gagal, akhirnya berhasil. Dan ini yang saya lakukan sekarang, dan akhirnya berhasil. Demikian guys, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya juga. Terima kasih.